Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita untuk memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, buat berkat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang bersyukur Tuhan. Kami datang dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus ibadah kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian yang mengatakan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat pedang datang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemana kami mencari Tuhan kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami perlu hanyalah Kau mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
Yesus. Kami mau rindu Engkau Tuhan. Kami mau berseru Tuhan. Kami mau angkat pujian sukacita kami. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang mau menyanyikan pujian sukacita untuk Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ajak untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian sukacita. Kita serukan namanya. Mari kita bertepuk tangan untuk memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Persilakan untuk Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya saya akan buka kesaksian untuk kita semua. Mungkin ada yang ingin bersaksi mengalami cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Saya persilakan. Ada? Baik, kalau tidak ada kita masih bersukacita. Kita akan angkat pujian sukacita kita, Ku Kan Terbang. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan pujian Ku Kan Terbang dengan penuh gerakan ya. Amin. Amin. Amin.
kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian yang mengatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita tahu hidup kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya hanya sama Tuhan saja, karena Dia yang pemilik hidup kita. Dia satu-satunya juru selamat kita. Dia yang memelihara hidup kita. Mari kita katakan pujian kita. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Mari kita angkat menjadi 30.000. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau Sekali lagi katakan pujian dengan kerinduan. Yesus selamatkan Yesus. Nyatakan pujian ini bahwa Aku satu-satunya Allah dalam hidup kami yang mampu menolong kami, yang sanggup menolong kami adalah Yesus satu-satunya. Oh Yesusku, ku cinta Mari kita menundukkan kepala kita, tanda kita menghormati Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Banyak hal yang telah kami lewati, banyak hal yang telah kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama datang, duduk di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri, mempersiapkan setiap hati kami untuk ditegur, diingatkan, dididik melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, berbicara kepada setiap kami yang boleh hadir saat pagi hari ini, agar kami datang bukan hanya seperti rutinitas, tetapi kami mengalami Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Biarkan apa yang keluar dari mulut kami semua berasal dari Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk pemain musik, singer dan violin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Kurang semangat ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, puji nama Tuhan, saya senang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah mengenal saya, atau beberapa juga sudah lupa dengan saya. Lupa. Ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Kata orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Habis ini biar kenal, biar sama-sama sayang kita. Ya, perkenalkan, nama saya Benji Liusalin. Saya saat ini sedang mengembalai atau bisa jadi dibilang merintis sebuah gereja di Kalimantan Barat. Kebetulan kemarin saya ada kegiatan ke kampus. Jadi sekalian memberi pesan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sejujurnya begitu dadakan ya. Saya pergi dari Kalimantan ke Semarang itu menggunakan kapal. Jadi saya mau naik ke kapal, cuma telepon. Dia bilang nanti bantu saya di hari ini. Saya bersyukur hampir 2 tahun saya di Kalimantan dan akhirnya saya berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Saya sangat bersuka cita dan saya bersyukur juga diberi kesempatan untuk bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini yang saya bawakan adalah dengan tema pentingnya hidup dalam ketaatan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita hidup
begitu penting ketika kita taat. Ya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu, saya mau berkata bahwa jangan bilang kita orang Kristen, jangan bilang kita orang percaya, tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita diperintahkan oleh firman Tuhan, kita nggak mau taat. Karena esensi dari orang percaya, esensi dari orang Kristen adalah ketaatan. Makanya penting sekali ketaatan itu di dalam kehidupan kita. Makanya hari ini kita belajar tentang ketaatan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita nggak taat sama Tuhan, jangan marah sama Tuhan kalau Tuhan nggak pernah tolong hidup kita. Kalau kita nggak taat dengan Tuhan, jangan marah sama Tuhan kalau kita di dalam kesusahan. Lalu ada yang bilang, lah saya ini selama ini taat kok, saya selama ini pergi ke gereja, tapi hidup saya kok gini-gini aja. Saya mau tanya, kamu benar-benar taat atau enggak? Karena firman Tuhan bilang, Tuhan gak akan biarkan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mau mengikut itu di dalam kesusahan atau kesesakan. Amin. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau nggak setuju, pertanyaannya berarti dipertanyakan pada diri kita sendiri. Apakah aku sudah benar-benar taat? Jelas sekali di Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, maka turuti segala perintahku. Artinya apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan ada banyak. Yang pertama, Bapak Ibu jangan khawatir. Benar nggak? Bapak Ibu jangan takut. Firman Tuhan, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan bilang gitu. Tapi enggak, sadarkah kita selama ini bahwa banyak dari kita begitu khawatir dengan hidup? Banyak dari kita yang meragukan firman Tuhan, tidak taat, tidak percaya. Bapak Ibu, saya di Kalimantan, saya tidak mengembalai di sebuah gereja seperti ini. Kalau saya nggak taat, wah susah. Saya pergi ke hutan. Bapak Ibu tahu Kalimantan. Kalimantan itu tempat yang ya banyak hutannya. Kak Rahul tahu ya. Saya masuk dalam hutan, harus merintis gereja di sebuah desa. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Kenapa? Pertanyaan kenapa saya mau? Karena saya mau taat kepada firman Tuhan. Karena saya sudah memilih untuk menjadi hamba Tuhan. Kemanapun Tuhan utus, saya akan pergi dan mengerjakannya. Nah, berarti itu hanya buat hamba Tuhan dong. Tunggu dulu. Bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi buat kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mau bilang apa dalam hidupmu? Tuhan bilang apa dalam setiap pekerjaan? Apakah melayani Tuhan hanya sekedar menjadi pendeta, WL, singer, pemain musik? Saya mau bilang melayani Tuhan bukan hanya di depan mimbar setiap minggunya, tapi melayani Tuhan, taat kepada Tuhan ketika kita bekerja di luar. Sekarang tanyakan pada diri kita, apa tugas kita? Apa tanggung jawab kita yang kita lakukan di rumah? Jadi guru? Jadi pekerja biasa? Guru? Di kepemerintahan? TNI Polri? Lakukan itu dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Itu namanya ketaatan. Sehingga ketika kita menjadi orang yang taat, orang akan melihat, oh ini orang Kristen, oh ini orang percaya. Tapi coba bayangkan, kalau kita di tempat kerja malas-malasan, sering telat, dikasih tugas gak kita kerjakan, apa yang orang bilang? Kayak gini orang Kristen, kayak gini orang percaya. Betul gak? Di dunia pekerjaan aja kita dituntut untuk menjadi orang yang disiplin, benar? Benar. Ya. Begitu sama halnya dengan kita berjalan dengan Tuhan. Kita hanya tinggal mengikuti firman Tuhan. Kita hanya
perlu taat, maka Tuhan akan menolong dan memberkati hidup kita. Ya, kita lihat selanjutnya. Mengapa ketaatan itu penting? Ya, di dalam bahasa Yunani ketaatan itu dikatakan hupakowo. Hupakowo itu artinya gini: mendengarkan atau merespon dengan penuh hormat. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bukan hanya oke, tapi kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh hormat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita dengar dengan baik, kita hormati firman Tuhan itu. Sehingga ketika kita melakukan hal itu, kita mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa utama dalam kehidupan kita. Dan Tuhan adalah prioritas utama dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini kalau ada masalah itu pergi ke tetangganya, temannya, saudaranya? Atau siapa di sini ketika dalam masalah berlutut datang sama Tuhan? Mungkin Bapak Ibu akan lega ketika ngomong sama saudara. Oke, kalau temanmu itu, saudaramu itu pengertian, tetanggamu itu pengertian. Tetapi dia gunakan masalahmu itu untuk jadi bahan omongan. Susah, ya kan? Itu kan ghosting. Tapi hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika dalam masalah, berlutut, merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya alumni dari Sanggakala. Ketika saya dibilang diperintahkan untuk merintis, sebenarnya capek. Kalimantan itu jalannya susah. Ya, saya sempat mau nangis. Kenapa sih saya harus pergi ke tempat seperti ini? Tapi Tuhan bilang, Tuhan nggak pernah kirim kita ke suatu tempat tanpa ada tujuan. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini Tuhan nggak pernah kirim Bapak Ibu datang ke gereja ini tanpa ada tujuannya. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu boleh datang ke gereja ini, Tuhan mau Bapak Ibu belajar, bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Melalui siapapun yang akan mengerjakan firman, gembalanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang taat ketika mendengarkan firman Tuhan. Kita bukan hanya mendengar seperti apa ini gitu, iya oke. Tapi kita sungguh-sungguh mendengar, menghormati firman Tuhan itu, sehingga Tuhan menjadi otoritas utama dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya lagi. Ya, kenapa begitu penting kita belajar dengan firman Tuhan? Ya, karena ketaatan itu merupakan fondasi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah taat, artinya kita sudah kuat. Kenapa bisa lebih kuat? Karena ketika kita taat, kita pasti menuruti apa semua kemauan Tuhan. Contohnya, mengakui Tuhan sebagai otoritas. Mengakui otoritas Tuhan. Bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Kita harus percaya bahwa otoritas Tuhan. Tahu ya? Dengan taat kita meningkatkan iman kita. Bapak Ibu, kalau kita aja nggak bisa taat, bagaimana kita mau beriman sama Tuhan? Bagaimana kita mau percaya sama Tuhan? Makanya kita harus taat dulu, sehingga kita punya iman kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, dengan taat kita juga membentuk karakter kita.
Karakter kita yang kayak gimana? Yang tadinya Tuhan kalau pergi kerja harus malas-malasan. Jam 7 ini masuknya, jam 7 baru berangkat. Ya itu sudah jadi kebiasaan orang Indonesia ya. Tapi kita mau menjadi orang yang berbeda. Ketika jam 7 masuk, maka setengah 7 kita sudah harus datang. Karakter kita dibentuk, karakter kita diubahkan. Kenapa begitu karakter diubahkan, dibentuk? Firman Tuhan bilang sabar. Kita harus sabar. Firman Tuhan bilang harus menguasai dirimu. Ya 9 Roh mengatakan apa? Harus ada sukacita, sabar. Karakter kita diubahkan ketika kita mau taat. Coba aja kalau kita nggak mau taat. Baca firman 9 buah Roh Kudus itu gimana? Ya sekedar baca aja kan. Kita nggak pernah lakukan. Tapi kalau kita taat, 9 buah Roh Kudus katakan taat, sabar, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Taat, lakukan. Itu power story. Saya mau bilang baca Alkitab. Siapa yang baca Alkitab satu hari 2 pasal 3 pasal? Angkat tangan apa? Ya. Tuh. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Tapi saya tanya, kamu lakukan nggak 2-3 pasal tadi itu? Hah? Amin, puji Tuhan. Oh, yang nggak lakukan itu yang di luar sana. Sini sih lakukan semua ya. Sini Bapak Ibu yang baik-baik. Saya mau bilang, Bapak Ibu kalau malas baca Alkitab nggak apa-apa. Yang penting baca 1 ayat, kamu lakukan, itu paling penting. Daripada kita baca berpasal-pasal, habis kita baca lupa. Benar? Firman Tuhan bilang lebih baik kau melakukan. Baik baca Alkitab itu baik, sangat baik saya bilang. Tapi lebih baik lagi kita baca, kita lakukan. Jangan mencuri kata firman Tuhan. Oke. Besoknya kita curi. Tapi jangan mencuri kata firman Tuhan. Kita baca 1 ayat. Kita tanam dalam hati kita dalam pekerjaan, dalam situasi apapun, dalam kesulitan. Tuhan bilang jangan mencuri. Baca Alkitab bagus. Tapi yang paling bagus lakukan firman Tuhan. Selanjutnya, mengalami berkat. Orang taat pasti mengalami berkat. Ada pujian bilang ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Artinya kalau orang taat, kasih Allah itu besar dalam hidupnya. Bapak Ibu, pujian itu enggak sembarang orang buat, asal nulis nyanyi, itu nyanyi. Coba Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubahkan miskin menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan kita. Kalau Tuhan meninggikan, tidak ada satu orang pun yang dapat merendahkan. Kalau Tuhan merendahkan, tidak satu pun orang yang dapat meninggikan. Ingat itu baik. Mungkin Bapak Ibu saat ini dalam kesulitan, kesusahan. Taat dan setia dimanapun kau ditempatkan sekarang dalam pekerjaan. Selanjutnya, mempertahankan hubungan. Orang yang taat itu pasti mempertahankan hubungannya. Terutama orang-orang yang sudah berkeluarga ya. Nah, jangan kan berkeluarga lah. Pacaran aja pasti mau mempertahankan hubungannya kan. Betul kan? Ada sini yang pacaran terus kamu sama laki-laki lain, perempuan lain, terserah kamu lah. Gak ada kalau ibu. Atau ada di sini yang punya suami, Pak, kalau pulang kamu suamiku, di luar ya suka kamu lah, gitu kan? Mau sama perempuan mana? Gak ada yang mau gitu kan? Firman Tuhan kan bilang di dalam sebelum pernikahan,
Siapa yang sudah menikah, gimana itu sumpahnya, janjinya? Aku akan setia padamu, baik susah, baik duka dalam hidup, susah, senang. Ya kan betul gitu kan? Nggak ada bilang, aku akan setia ketika kamu senang aja, nggak senang pulang pergi. Orang yang taat itu pasti mempertahankan hubungannya. Nggak mungkin dia mau melepaskan hubungannya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita bertaat sama Tuhan, kita tahu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau di kampus dulu kami bikin ilustrasi gini. Manusia dengan Tuhan tuh gini. Pegangan kan? Nah, saya kasih contoh gini. Ayo. Tangan. Nah, gini. Kalau manusia nggak mampu lagi, tapi Tuhan tetap pegang, mempertahankan hubungannya. Nah, jadi pegangannya nggak gini atau gini seorang aja, enggak. Artinya kita harus mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita. Itulah hebatnya ketaatan, Bapak Ibu. Jadi penting sekali ketaatan itu di dalam kehidupan kita. Ketaatan itu merubah seluruh aspek kehidupan kita. Oke, selanjutnya. Sekarang kita mau belajar dari 3 tokoh Alkitab. 3 tokoh Alkitab ya. Selanjutnya. Nah, yang pertama. Dasar segala ketaatan adalah ketaatan kepada Allah. Di sini saya ambil contoh Abraham dan pengorbanan Ishak. Siapa yang pernah baca cerita tentang Abraham? Nah, siapa Bapak Abraham itu? Hah? Bapak segala bangsa. Terus apa lagi? Bapak orang percaya. Kenapa kok dia menjadi bapak segala bangsa dan bapak orang percaya? Di sini ada kata-katanya Abraham dan pengorbanan Ishak. Kalau kita baca Alkitab tentang Abraham dan Ishak ini, Abraham itu udah tua kata orangnya. Kalau di dunia medis, Abraham itu udah nggak bisa punya anak lagi. Ya, sudah tua sekali. Tetapi karena dia mau percaya dengan Tuhan, dengan susah payah dia bergumul kepada Tuhan, akhirnya diberilah seorang anak yang bernama Daniel. Dan mana Daniel? Nah, itu kan Daniel kan namanya. Daniel kan Samuel. Daniel kan, bukan Ishak. Namanya Ishak. Kok Daniel? Iya katanya. Iya, sip. Dikaruniakan anak seorang bernamanya Ishak ya. Mereka diberi nama Ishak. Dengan susah payahnya dia bergumul bertahun-tahun. Sampai orang bilang ya apakah punya anak, akhirnya Tuhan kasih anak. Tapi ada menarik, ketika dia sudah punya anak, Tuhan suruh korbankan anaknya. Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tuhan bilang, Abraham sini kau. Kau potong anakmu itu, persembahkan ke aku. Lo anak yang digumulinya bertahun-tahun dengan susah payah. Tapi Tuhan bilang, bunuh anakmu. Potong anakmu itu betul. Siapa di sini mau potong anaknya? Adakah Bapak Ibu yang mau potong anaknya? Tidak ada kan? Loh, kenapa Abraham berani bunuh anaknya? Satu tahun. Yang kedua, karena dia tahu anaknya itu dari Tuhan.
Jadi apa yang dari Tuhan, Tuhan berhak mengambilnya dan Tuhan berhak memberikannya. Taat dia. Jadi dasar segala ketaatan adalah taatan kepada Allah. Makanya Abraham ini menjadi bapa orang percaya, bapa bangsa-bangsa. Keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit, tidak terbatas. Hanya karena satu ketaatan, dia menuruti firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau firman Tuhan bilang Bapak Ibu harus setia ya sama istrinya, harus setia ya sama suaminya, ini kita harus setia. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan bilang sabar ya, jangan khawatir ya, jangan takut ya Bapak Ibu, sabar. Jangan khawatir, jangan takut. Amin. Jadi pentingnya kita harus taat Bapak Ibu. Ini adalah ketaatan kita kepada Allah. Belajar dari Abraham. Nanti dibaca dari Kejadian 22 sampai Kejadian 50 kalau nggak salah. Itu cerita tentang Abraham dan anaknya. Perjuangan Abraham mendapat anaknya sampai Abraham memperkorbankan anaknya. Sampai Tuhan memberkati. Akhirnya Bapak Ibu, ending ceritanya ketika Abraham membunuh Ishak, tiba-tiba ada domba, tanduknya kesangkut di kayu. Tuhan bilang berhenti, tuh potong domba, anakmu gak usah. Akhirnya dia gak menjadi persembahkan anaknya, karena taat. Sekali lagi taat, dibolak-balik taat. Ya. Lalu yang kedua, ini untuk kita anak-anak muda, ya, anak muda, dengarkan ini. Pondasi keluarga yang kuat adalah ketaatan kepada orang tua. Tapi dalam tanda kutip ya, lihat dulu firman Tuhannya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Satu orang bacakan, yang keras. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Terang. Baca yang terang. Ya, nggak apa-apa. Slide-nya terlalu kecil ya. Nah, ayo, Okta. Udah siap-siap nih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Amin. Amin ya. Jadi kalau nggak taat sama orang tua, pendek umurmu nak. Firman Tuhan lo bilang, kalau kita taat sama orang tua, berbahagialah dan panjang umurmu. Berarti kalau pendek umur berarti nggak taat sama orang tua. Ya. Di dalam keluarga, tentunya kita mau keluarga kita yang harmonis, benar, diberkati Tuhan, sukacita, bahagia. Karena dimulai dari satu, anak-anak harus taat sama orang tua. Penting sekali ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tua-tua juga pasti punya orang tua dulu, ya kan? Tapi dalam tanda kutip, perhatikan firman Tuhan yang baik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kalau orang tuanya nggak di dalam Tuhan, boleh nggak kita taat? Tetap taat. Mencuri kau nak katanya. Taat kau. Di sini dijelaskan ya, di dalam Tuhan. Karena orang tua di dalam Tuhan akan mengajarkan hal yang baik. Dengar cerita ini tentang Timotius? Dari siapa imannya diwariskan? Dari Lois. Siapa Lois itu? Hah? Neneknya. Jadi iman itu diturunkan dari neneknya kepada Timotius. Jadilah seorang yang bernama Timotius yang punya iman di dalam Tuhan. Taat. Sekarang dipertanyakan, orang tuanya beriman atau enggak? Harus neneknya yang ngajarin dia. Ya, dalam Alkitab tidak diceritakan orang tua Timotius ya. Hanya diceritakan tentang seorang nenek. Dia punya nenek, neneknya mewariskan iman kepadanya.
Oleh sebab itu teman-teman, Bapak Ibu, baik kita orang tua, baik kita yang masih muda, perlunya kita punya fondasi kuat, keluarga yang kuat di dalam ketaatan kepada orang tua ya. Jadi yang masih punya orang tua, taatlah. Di Kalimantan itu, saya nggak tahu di Jawa ya, tapi fenomena yang saya lihat di Kalimantan itu kan dikenal dengan hal yang sangat minim ekonominya ya Bapak Ibu. Pekerjaan susah. Jadi orang tua itu kalau punya anak nggak mikir-mikir. Jadi ada satu keluarga itu punya anak 7, 12 gitu. Jadi mereka tuh nggak mikir, kata mereka kita nggak kaya tapi kita kaya manusia, kata itu sama yang mereka. Kita kaya anak, kami haus anak, kata orang tua. Bilang, nggak apa-apa kita nggak kaya, tapi kita haus anak, banyak anak kita, banyak rezeki katanya. Kalau sudah tua. Tapi yang luar biasanya Bapak Ibu, tidak ada anak-anak mereka itu yang kelaparan. Nih ya, 7, 12, 6, 5. Tapi ada satu fenomena yang mengusik pikiran dan hati saya. Dengan banyaknya anak itu, ini kan orang tua kan cuma 2, suami istri, bapak dan mama. Mereka dapat menghidupkan anak mereka 7 orang, 12 orang, 5 orang, atau paling sedikit 3 orang. Tapi ketika mereka tua, orang anak ini nggak bisa hidupin orang tuanya. Ini harus jadi renungan bagi kita orang anak muda. Kok orang tua bisa hidupin kita loh, saudara kita berapa orang? 5, 2. Tapi ketika orang tua kita sudah tua, mak kami udah tua, nggak usah lah nyusahin kami. Loh ini fenomenal. Nggak sedikit anak orang tua dititipkan ke panti apa? Jompo. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Dia biar nggak makan, biar baju kering di badan, kata lagu dangdut kan. Baju kering di badan, nasi basi dimakan, buat ngidupin kita. Masih kamu nggak peduli sama orang tua? Lo mau jadi apapun kamu saat ini, mau kamu nggak sekolah karena begitu banyaknya keluarga orang tua saudaramu, tapi kalau kamu masih hidup hari ini, itu karena Tuhan, karena orang tua mengasihi kamu. Ini fenomena yang terjadi. Bahkan ada anak-anaknya yang kaya yang bisa bilang tinggal mulut ngomong gini, datang hal pun dia nggak mau rawat orang tuanya. Saya mau bilang, lu taat sama orang tuamu. Saya mau doa orang-orang yang nggak taat sama orang tuanya, nggak panjang umurnya. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Mau kita susah kayak gimana pun Bapak Ibu, berkomitmenlah. Urus orang tuamu. Urus orang tuamu teman-teman. Dengan sakit-sakitan dia dulu hidupin kita. Gimana kamu mau harmonis dengan keluargamu? Kalau kamu aja nggak bisa menghormati orang tua. Tapi aku jauh, aku kerja. It's okay, nggak masalah. Kita jauh, kita nggak dapat uang, kita bisa terbang ke sana kok. Apa yang kita punya kita bisa bagi kok. Berapa? Orang tua tuh nggak minta kita banyak, kasih 10 juta, 5 juta, 100.000 setiap bulan kamu kasih dia. Ya matanya udah nangis. Oh nah, makasih nak. Mereka cuma butuh perhatian kita teman-teman. Jadi kita yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak pasti ngerti gimana cara hidup anaknya kan? Susah nggak Pak? Tapi coba Bapak bayangkan, kita udah tua, anak nanti tidak pedulikan kita. Betapa sedihnya hati kita. Ini fenomena teman-teman. Dan ini terjadi di kalangan anak muda sekarang. Baik tua maupun muda. Yang sudah tua pun pasti punya orang tuanya kan, yang masih hidup. Ya saya salut sama Uma. Saya Uma itu udah berapa? 60-an gitulah ya. Hah? 6 Bapak gitu.
dia masih punya mama, dia masih pergi untuk terus mama. Itu contoh dan teladan yang baik yang boleh kita lihat oleh anak-anak muda. Jadi kalau nanti keluargamu mau diberkati Tuhan, menjadi kuat, kamu hormati dulu orang tuamu. Tapi di dalam orang tua yang di dalam Tuhan. Lalu gimana nih kalau orang tua kami yang berdukun, yang masih percaya dengan hal-hal ini? Taat. Tapi taat sesuatu yang baik. Kalau dia bikin sesuatu yang gak baik, gak usah dengar, gak usah lakukan. Tapi kalau dia bilang, nah, tolong sama, tolong. Tapi kalau dia bilang jangan mencuri, kita sebagai orang yang percaya mengingatkan orang tua kita. Salah nggak? Nggak salah. Mencuri itu gak baik. Gak salah kok kita kasih tahu orang tua kita. Justru kita yang sudah kenal Tuhan, kita bawa orang tua kita untuk kenal Tuhan juga. Amin. Harus punya iman gini dong. Firman Tuhan kan bilang, satu orang percaya seluruh sisi rumahnya diselamatkan. Kita harus punya iman itu. Gak apa-apa. Gak percaya pemabuk kah, penjudi kah. Aku mau percaya Tuhan. Judul, abang mainnya? Gak boleh. Kita mau punya iman. Tuhan, mereka akan percaya. Oke, ini di dalam keluarga. Sekarang lanjut, next, yang terakhir. Ya, ketaatan yang ketiga adalah ketaatan kepada pemimpin rohani kita. Siapa dia? Tuhan. Gembalamu, orang tua rohanimu, kakak rohanimu, dosenmu, guru agama. Kita harus taat. Ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi Bapak Ibu, ada cerita fenomena juga. Daud dan Saul ya. Siapa yang tahu cerita Daud? Hah? Siapa yang tahu cerita Daud? Daud itu siapa sih? Enak aja. Daud itu pengembala yang menjadi raja. Benar gak? Benar. Di keluarga saudaranya berapa? Banyak itu berapa? 7 kan? 7. Daud itu yang terakhir dan gak diperhitungkan. Waktu Nabi siapa? Daniel kan? Samuel datang. Dia lihat abangnya Daud. Keren. Ganteng kayak Oka. Tinggi. Ini pasti pilihan Tuhan. Dia bilang, enggak. Sampai datanglah itu siapa Daud. Matanya kemerah-merahan. Ya kayak letih lesu gitu, letoy lah gitu kan. Tuhan bilang gini orangnya. Ada cerita menarik. Cerita menarik tentang bagaimana Daud dan Saul. Kita tahu kan endingnya gimana? Daud itu sebagai pemain musiknya siapa? Pemain musiknya Saul kan, penghiburnya Saul. Tapi akhirnya dikhianati, mau dibunuh oleh. Berapa kali Daud bisa membunuh Saul? 3 kali. Dia punya kesempatan untuk bunuh. Kenapa dia nggak mau bunuhnya? Karena Saul, karena tahu Saul diurapi Tuhan. Betul. Jadi Bapak Ibu, teman-teman,
kayak gimana pun nanti kita di dunia pekerjaan, pemimpin kita kayak gimana pun, percayalah dia pernah dipromosi itu karena Tuhan pernah percaya kepada dia untuk jadi seorang pemimpin. Lalu di dalam perjalanannya dia menyeleweng seperti apa, itu urusan dia. Tugas kita adalah taat. Ya. Jadi kalau Daud aja seorang raja bisa taat seperti itu, kenapa kita kok nggak bisa taat? Percayalah Bapak Ibu, baik dimanapun kita bekerja, situasi apapun, ketika kita sudah taat, kita melakukan tugas kita dengan baik, Tuhan akan melihat orang-orang yang setia dan taat. Maka ketika dia melihat, dia akan mengangkat orang itu. Ketika dia diangkat oleh Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dapat merurungkannya. Tuhan bilang kalau buka pintu, tidak ada satu pun yang dapat menutup pintu itu kecuali daripada Tuhan. Makanya promosi itu datang dari Daniel itu. Promosi itu datang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal tentang ketaatan. Taat kepada Tuhan, pada orang tua, dan dalam keluarga, taat kepada orang-orang rohani. Jadi Bapak rohani bilang, nah, berdoa. Kalau mau pergi pelayanan tuh doa dulu. Tanya Tuhan, kamu diutus kemana? Jangan suka-sukamu. Kalau saya ini kan di bawah, ada di atas saya lagi. Saya beriman gini, Tuhan, dimanapun pemimpin rohani saya tempatkan saya percaya bahwa Tuhan juga yang mengirim saya ke sana melalui mereka. Makanya saya dikirim kemanapun saya mau. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, penting sekali taat ya. Sepertinya saya kelewatan ya tadi, ada ilustrasi yang bagian kedua ya, di dalam keluarga. Itu tentang Yusuf dan Yakub kan. Yusuf kan dijual lah sama saudara-saudaranya kan. Tapi dia nggak pernah benci kok sama saudaranya, sama orang tuanya. Akhirnya apa? Berkati. Makanya tadi gembira lah, maka umurmu panjang. Karena taat sama orang tua. Dia nggak mikir, coba ya. Saya mau bilang, kalau kita ya dijual sama saudara sendiri, kita udah sukses, balik kita jual orang, jual lagi mereka, benar nggak? Tapi Yusuf enggak. Makanya kita perlu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Yang pertama tadi ada Abraham, ketaatan kepada Tuhan, menjadi orang besar dan dipercayai dari bapak kita. Yang kedua ada Yusuf, dia menjadi anak yang taat kepada orang tua, berbakti. Lalu yang ketiga ada Daud. Kenapa Daud itu menjadi raja yang paling hebat dan dikagumi Tuhan? Karena ketika dia salah, dia mau turun merendahkan dirinya, datang kepada Tuhan. Berbeda dengan Saul, berbeda dengan raja-raja berikutnya. Makanya 3 orang ini harus kita jadikan contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Siap untuk taat Bapak Ibu? Iya, puji nama Tuhan ya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Mari kita bersama-sama belajar untuk hidup taat di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. Kita boleh melakukan kita. Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, menegur kami, bahkan mendidik kami di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami harus menjadi manusia-manusia yang taat, manusia-manusia yang menempatkan hidup kami kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami taat, kami mengutamakan Tuhan sebagai otoritas dalam hidup kami, iman kami bertumbuh, karakter kami diubahkan, hubungan kami dieratkan bersama dengan Tuhan. Bersyukur, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, biarkan Roh Kudus yang terus bekerja dan mengingatkan kami setiap hari agar kami menjadi orang-orang yang taat. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami kembalikan segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada tim medis, tim musik. Silakan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Doa persembahan saya minta Kak Okta.
Mari kita berdoa. Tuhan yang surga, Bapa yang baik Tuhan, kiranya kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami mau mempersembahkan persembahan-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami dan Kau berkati yang memberi Tuhan 30, 60 hingga 100 kali lipat ya Tuhan. Kiranya dengan ini Tuhan, kemuliaan-Mu ya Tuhan turun atas kami semua ya Tuhan di tempat ini. Begitu juga dengan sukacita ya Tuhan yang ada padamu Tuhan turun di hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan angkat pujian yang menyatakan, serukan namanya. Untuk persembahan Ibu Gunari saya persilakan. Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Dengan namanya, Yesusku Tuhan Raja, dalam seluruh namanya. Luar biasa, bangsa mulia, muliakan dalam nama. Terima kasih untuk persembahannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya persilakan Kak Yosua membacakan warta jemaat. Hari Jumat 24 Oktober ada ibadah komsel di tempat Ibu Angel Bapak Selamat ya. Pukul 17 WL-nya ada Kak Daniel dan firman Tuhannya Ibu Juwarni. Lalu Sabtu 25 Oktober doa pelayan Tuhan di gereja pukul 2 sore. Lalu hari Minggu ada ibadah raya di gereja pukul 7.30. Petugas hari Minggu WL-nya Kak Denis, singer Kak Joy, Kak Herlina, Kak Inceng. Lalu pemain musik keyboard ada Kak Tata, drum ada Kak Rahul, bass Kak Daniel, dan gitar Kak Dian. Kantong persembahan Ibu Narti, petugas LCD Kak Yosua, pelayanan sekolah minggu Kanandus dan Kak Jeremia. Asyir ada Kak Okta. Ya sekian. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Doa syafaat saya minta Kanandus. Nanti doa penutupnya Kak Beji. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, Bapak. Kami tahu, kami sadar kalau sampai sejauh ini kami tetap datang, berdiri dan menyembah, memuji Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah Engkau mengajari kami untuk hari demi hari untuk belajar taat dan tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat jemaat di tempat ini. Hari demi hari Engkau membawa mereka untuk semakin dewasa, semakin mencinta Engkau lebih dari apapun Tuhan. Membawa mereka untuk selalu berjalan sesuai apa yang Engkau mau atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan, apapun menjadi pekerjaan mereka Tuhan, apapun menjadi usaha mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan buat keluarga mereka. Biarlah Engkau yang Tuhan membawa mereka
menjadi keluarga yang takut dan cinta karena Engkau Tuhan, menjadi keluarga yang selalu berjalan bersama Engkau Tuhan, menjadi keluarga yang selalu bergandengan tangan untuk melakukan apapun yang Engkau mau atas hidup mereka dan keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, cita-cita mereka, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang mendengar, dan semuanya akan terjadi, tergenapi di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang Tuhan, menyerahkan gereja di tempat ini. Biarlah tempat ini menjadi tempat-Mu yang kudus Tuhan. Tempat ini menjadi tempat-Mu yang suci. Tempat ini menjadi tempat-Mu yang Kau materaikan dengan darah yang kudus Tuhan. Sehingga tempat ini menjadi tempat di mana orang-orang datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui orang-orang tempat ini Tuhan, Engkau utus keluar di tetangga mereka, keluar dimanapun Engkau bawa mereka, dan mereka membawa jiwa-jiwa untuk datang menyembah Engkau di tempat ini Tuhan, untuk datang mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk datang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Oma dan Opa sebagai gembala tempat ini. Kami minta kekuatan dari Engkau Tuhan yang terus nyata dalam hidup mereka, sehingga Oma dan Opa selalu kuat dan sehat di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka tetap semangat untuk melayani Engkau sampai di hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang Engkau yang terus mengalir dan terus mengalir dalam hidup mereka Tuhan, sehingga Oma selalu kuat dan sehat di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati Oma dan Opa yang sekarang lagi di Jakarta Tuhan, yang menemani mama ibunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang Tuhan, menyerahkan sakit penyakit ibu Oma Tuhan. Kami memperkatakan pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu yang menyatakan dalam hidupnya, sehingga ibu dan Oma Tuhan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan perjalanan Oma Tuhan, nanti yang mungkin kembali belum tahu kapan akan kembali ke Salatiga. Tuhan yang sertai, Tuhan yang tuntun mereka, Tuhan yang menopang mereka, sehingga mereka selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hidup mereka Tuhan untuk terus menjadi berkat buat banyak orang, untuk terus menjadi berkat buat jemaat tempat ini, untuk terus menjadi berkat buat anak-anak yang Kau titipkan dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka melahirkan pemimpin yang takut dan cinta karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami datang menyerahkan bangsa tercinta kami Tuhan, bangsa Indonesia. Berilah Engkau Tuhan yang melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini Tuhan. Kami menyerahkan Presiden kami Tuhan, Pak Prabowo, Wakil Presiden Gibran, dan semua rekan kerjanya dari Menteri, DPR, dan sampai ke bawah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, otoritas kepemimpinan yang turun dalam hidup mereka, sehingga mereka memimpin dengan otoritas yang dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan penuh kejujuran, takut dan cinta karena Engkau Tuhan, hingga mereka membawa Indonesia untuk semakin berkembang, bertumbuh, dan menjadi Indonesia yang maju di tahun yang akan datang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus Tuhan buat Menteri Keuangan yang baru saat ini Tuhan. Engkau bekerja dalam hidupnya, Engkau pakai hidupnya untuk membawa Indonesia untuk lebih maju, mengelola uang dengan baik Tuhan, dengan penuh kejujuran, takut dan gembira Engkau Tuhan, sehingga dia melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan-Mu dan membawa Indonesia untuk semakin maju ke depannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lahirkan pemimpin-pemimpin yang takut dan cinta karena Engkau atas Indonesia Tuhan, sehingga ke depannya Indonesia semakin berkembang dan semakin maju Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati seluruh masyarakat Indonesia, pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memperkatakan dengan iman kami Tuhan, hidup mereka diberkati, usaha mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, apapun yang mereka lakukan Tuhan yang semua membuatnya, semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedih, yang Kau datang peluk mereka dengan kasih cinta-Mu yang besar dalam hidup mereka, sehingga mereka merasa puas dengan cinta-Mu yang besar dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak perlu mencari kasih cinta di luar sana yang merusak hidup mereka, tapi bila mereka merasa cukup dengan cinta dan kasih yang besar dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami
memperkatakan dengan kuasa-Mu Tuhan, setiap kuasa apapun yang ada di tanah kami Tuhan, di bangsa kami yang tidak berdasar Engkau Tuhan, kami memperkatakan dengan iman kami, dengan otoritas Engkau Tuhan, Engkau hancurkan, Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus setiap penyembahan berhala, setiap kutuk keturunan yang masih berlaku dalam setiap tanah kami Tuhan, dalam hidup kami dan di semua orang yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami memperkatakan Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lepaskan, bebaskan, sehingga setiap orang hidup dalam kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang berdiri Tuhan, berdoa buat tempat ini Tuhan, di tetangga kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, melalui kehidupan kami sebagai jemaat di tempat ini Tuhan. Orang-orang di sekitar yang belum percaya Engkau Tuhan, mereka melihat Yesus dalam hidup kami, sehingga suatu saat nanti Engkau mengirim misionaris, mengirim penginjil yang membawa mereka untuk percaya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, dan bila kemenangan terjadi atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan buat setiap youth di tempat ini, kehidupan kami sebagai anak muda di tempat ini Tuhan, baik yang masih ke SD, SMP, kuliah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyerahkan Tuhan masa depan kami Tuhan. Kami percaya apa yang Kau perkatakan di dalam Alkitab Tuhan, bahwa masa depan kami yang sungguh ada, masa depan kami yang tidak pernah hilang, masa depan kami yang gemilang dalam Engkau Tuhan. Apapun yang Kau janjikan di hidup kami memperkatakan dalam iman kami Tuhan, semuanya akan terjadi, tuntas dan tergenapi dalam hidup kami. Maka hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Persiapkan kami menjadi pemimpin yang takut dan cinta karena Engkau Tuhan, menjadi pemimpin yang rendah hati, menjadi pemimpin yang setia untuk terus melayani Engkau Tuhan. Persiapkan kami menjadi pemimpin yang siap melahirkan pemimpin yang baru, yang takut dan cinta karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang hidup kami, 1 minggu ke depannya. Bila penyertaan-Mu yang terus menyertai hidup kami, memberkati setiap apapun yang kami kerjakan. Bila perlindungan Tuhan yang terus menyertai kami Tuhan, dan biarlah damai sejahtera yang Kau turunkan dalam hidup kami, sehingga hari demi hari kami melewati dengan penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mendengar setiap seruan kami Tuhan, dan kami percaya semua pokok doa yang kami naikkan hari ini, kami memperkatakan dengan iman kami, semuanya akan terjadi, tuntas dan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama berkata, amin. Ya. Untuk doa ini saya persilakan pada hamba. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Ya, mari kita sama-sama menaikkan doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, arahkan hati kita, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, dengan membawa berkat dan anugerah kasih karunia daripada Yesus Kristus kita, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.